Akhirnya Abuya Said Muhammad tulis surat untuk diberikan ke pimpinan jalsah, ke moderator. Ditulis surat, pimpinan jalsahnya seorang ulama yang juga kenal dengan Abuya. Dia tahu Abuya, dia sayang sama Abuya Said Muhammad. Begitu kertas ini sampai ke dia, akhirnya Abuya Said Muhammad dikasih isyarah sama dia. Lah, enggak. Dia sayang, takut Abuya kenapa-napa, kata Abuya. Takut kenapa-napa? Enggak, katanya. Dikasih isyarah, jangan. Akhirnya Abuya karena dibilang jangan, ini Abuya udah gak kuat lihat orang ini, bahaya sekali omongannya. Abuya tulis lagi, saudara, surat, dikirim lagi. Kali ini surat yang kedua, kata Abuya, kalau ente nggak ngizinin, ana tetap berdiri ngomong. Abuya udah ngancem nih, karena Abuya udah ngancem, khalas, katanya dia. Kata pimpinan jalsah, dibalas pakai surat, arju anta talatof, boleh tapi jangan galak-galak. Masya Allah. Akhirnya saudara, begitu Abuya Said Muhammad bin Ali bicara, beliau mengatakan apa? Di majelis tersebut, fatahallahu alayya, Allah membukakan pemahaman kepada saya berbicara dengan rangkaian kata yang andai kata saya mutolaah 1, 2, 3 hari pun saya belum tentu bisa bicara seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاح يا عليم. أما بعد, para habaib, para alim ulama, para asatid, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus mudirul ma'had Habibana wa Ustadzuna, penasehat DPD Front Persaudaraan Islam Madura, Da'i ilallah Al-Habib Ali Zainal Abidin bin Husain Al-Jufri wa akhuhul Habib Mustafa, beserta segenap habaib yang hadir di sini. Tidak dapat saya sebutkan satu persatu, ada Al-Habib Ali Al-Haddad, semuanya, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Begitu pula kepada segenap kiai, kepada segenap sesepuh, kepada segenap lora. Mudah-mudahan kita doakan habaib, ulama, kiai, asatid kita, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah menangkan perjuangannya, Allah qabul hajat-hajatnya, amin ya rabbal. Wabil khusus kepada guru kita Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri, kita doakan mudah-mudahan Allah berikan beliau afiyah tammah, Allah yashfihi shifaan tamman ajilan la yughadiru saqaman wala alama, amin ya rabbal alamin. Dan salam penghormatan kami sampaikan kepada segenap keluarga besar Pondok Pesantren Darut Tauhid dan segenap keluarga besar Sahibul Haul Almarhum Al-Habib Idrus bin Segaf Al-Jufri beserta Syarifah Zainab binti Husain Al-Jufri. Mudah-mudahan keluarga besar ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, baik yang hadir di tempat ini atau yang mendengarkan dari tempat lain. Kita angkat tangan minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, digabul hajat-hajatnya, amin ya rabbal alamin. Ahibba'il kiram, alhamdulillah, di awal tausiah ini
Saya ingin menyampaikan ucapan nuhanni'ukum bi'idin sa'idin wa'idin mubarak. Fanas'alullah subhanahu wa ta'ala an yataqabbala minna wa minkum salihal a'mal wa an yaj'alana minal a'idin wal faizin wa kullu amin wa antum bi khair. Kemudian berikutnya saudara, kita bersyukur kepada Allah. Pada malam hari ini kita hadir di dalam acara haul. Yang pertama Al-Arif Billah Al-Allamah Fakhrul Hijaz Muhaddithul Haramain Imam Ahli Sunnati wal Jama'ati fi asrih Syekhu Masyayikhina Abuya Sayyid Muhammad ibn Alawi Al-Maliki Al-Hasani Qaddasallahu sirrah, sekaligus haul Al-Habib Idrus bin Segaf Al-Jufri dan 100 hari wafatnya Syarifah Zainab binti Husain Al-Jufri. Saudara, kenapa setelah keluarga kita meninggal dunia ada yang bikin tahlil 3 hari, ada yang bikin tahlil 7 hari, ada yang bikin acara 40 hari, ada yang bikin acara 100 hari, kemudian ada yang bikin haul setiap tahun, ada juga yang bikin acara mengenang 1000 hari. Saudara, pada intinya tujuan dari acara-acara tersebut di samping untuk mengenang kebaikan mereka, tujuannya tidak lain dan tidak bukan untuk memohon rahmat Allah untuk mereka, saudara. Dan doa yang kita panjatkan untuk mereka ini yang paling bikin mereka bahagia di akhirat. Ini yang paling bikin mereka gembira di barzakhnya. Al-Imamul Baihaqi di dalam kitabnya Syu'abul Iman meriwayatkan bahwasanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, mal mayyitu fil qabri illa kal ghariqil mutaghawwith yantadhiru da'watan talhaquhu min akhin aw abin aw ummin aw ibnin فَإِذَا لَحِقَتْهُ كَانَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا. Apa kata Nabi, saudara? Mal mayyitu fil qabri illa kal ghariqil mutaghawwith. Perumpamaan mayit yang ada di dalam kuburnya seperti al-ghariq al-mutaghawwith, orang yang tenggelam yang sedang mati-matian cari pertolongan, saudara. Mutaghawwith pakai wazan tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan, mutafa'il, ada syiddah, habis-habisan cari pertolongan, mati-matian cari pertolongan, saudara. Orang kalau sudah mati-matian cari pertolongan, apapun yang bisa menolongnya akan diambil. Contoh kalau orang tenggelam sudah mau mati, kemudian dia mutaghawwith, cari pertolongan habis-habisan. Apapun yang bisa dia pegang. Ada kayu, dia pegang. Ada besi perahu, besi dia pegang. Ada apapun dia pegang. Kalau perlu ada buaya dia pegang, saudara. Yang penting selamat dulu, betul? Itu namanya taghawuth. Habis-habisan dia cari pertolongan. Perumpamaan mayit di dalam kuburnya kal ghariq al mutaghawwith, seperti orang tenggelam yang nyari pertolongan. Kalau orang tenggelam nyari apa yang bisa dia pegang. Kalau mayit yang mereka cari yantadhiru da'watan, yang mereka tunggu doa. Talhaquhu, yang datang kepadanya dari siapa, min abin au ummin au akhin, doa dari bapaknya, doa dari saudaranya, doa dari anaknya, doa dari muridnya, doa dari orang-orang yang pernah dia kenal, saudara. Fa idza lahiqathu kana habba ilaihi minad dunya wa ma fiha. Manakala doa tersebut sampai, saudara, bacaan Quran yang kita kirimkan sampai, bacaan tahlil yang kita kirimkan sampai, kana habba ilaihi minad dunya wa ma fiha, itu lebih membuat mereka senang daripada dapat dunia seisinya, saudara. Makanya yang mereka tunggu para almarhum saudara-saudara kita yang sudah meninggal dunia,
ayah kita, kakek kita, guru kita, saudara. Yang mereka tunggu bukan anaknya sudah sukses dapat uang berapa, bukan anaknya sudah punya rumah sebesar apa, bukan anaknya sudah punya mobil berapa, bukan itu yang bikin mereka gembira. Tapi bacaan doa yang Anda panjatkan setiap selesai sholat, setiap malam Jumat, setiap momen-momen khusus yang dipanjatkan, bacaan doa itu yang bisa membuat mereka lebih gembira daripada dapat dunia seisinya, saudara. Makanya ibadallah, adanya acara 100 hari, 3 hari, 7 hari, haul. Kalau haul biasanya juga orang-orang soleh yang di samping itu kita untuk cari keberkahan, cari daripada rahmat Allah, mendengar kisah mereka. Acara 1000 hari dan lain sebagainya. Untuk keluarga kita, sanak famili kita, tidak lain dan tidak bukan untuk membuat mereka senang di alam kuburnya, saudara. Waktu-waktu ini 3, 7, 40, 100 hanya momentum. Kita memanfaatkan momentum waktu. Kata Abu Yazid Muhammad bin Ali al-Maliki, al-jahil man lam yantafi' min barakatil munasabat. Orang bodoh yang nggak manfaatkan momen, saudara. Makanya kadang-kadang ada yang bertanya, itu mau ngapain? Itu kok para habaib itu, para kiai-kiai itu dari NU itu dari FPI itu. Orang-orang Wahabi mengatakan mau ngapain? Bikin acara 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari. Itu hanya momen. Karena kalau nggak ditentukan seperti itu nggak tertib, saudara. Nggak semua anak punya kesadaran mendoakan orang tuanya. Waktu-waktu tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah momentum yang kita ambil keberkahannya untuk memanfaatkan orang-orang yang sudah almarhum meninggal dunia. Alhamdulillah. Makanya sebelum kita lanjutkan, kita doakan khususnya mudah-mudahan sahibul haul Al-Habib Idrus bin Sagaf Al-Jufri, begitu pula Syarifah Zainab binti Husain Al-Jufri, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadhil jannah. Keturunannya Allah jadikan keturunan yang salihin dan salihat, dan mudah-mudahan selalu mendapatkan kucuran rahmat Allah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saudara, kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini, kita saat ini merayakan haul seorang ulama besar, panutan kita semua, pemimpinnya ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah di abad ke-21 ini, saudara. Beliau adalah Abuya Profesor Dr. Al-Muhaddits As-Sayyid Muhammad Ibn Alawi Al-Maliki. Saudara, bicara soal Abuya Sayyid Muhammad Ibn Alawi Al-Maliki, di sini banyak murid-murid beliau, orang yang langsung nututi beliau. Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri, Al-Habib Mustafa dan semuanya murid-murid beliau yang nututi langsung beliau. Walaisal khabaru kal'iyan, yang ngalami langsung, enggak hanya seperti yang dengar, saudara. Makanya sebenarnya beliau-beliau lebih pantas untuk berbicara tentang sosok Abuya Sayyid Muhammad Ibn Alawi bin Abbas Al-Maliki. Tapi saya berdiri di sini tidak lain adalah imtithalul amr, karena acara ini juga dadakan. Nah, sebetulnya jadwal saya di Sumeneb itu besok pagi dan besok malam di 2 titik di Sumeneb. Tapi alhamdulillah kabar gembira saya dengar dari Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri, ternyata sekaligus diadakan 100 hari saudari perempuan beliau dan haul Abuya Sayyid Muhammad Ibn Alawi Al-Maliki. Saudara, bicara tentang Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, jangankan 1-2 jam, 2, 3, 4, 5 hari sampai seminggu pun gak akan selesai, saudara. Masing-masing orang yang dekat dengan beliau, bahkan yang sekedar bertemu dengan beliau, punya cerita tentang kebesaran beliau, saudara. Azim, azim. Abuya Sayyid Muhammad orang besar, luar biasa. Beliau adalah warithun Nabi khalqan wa khuluqa, pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kau yang sholawat dikit banget pewaris Rasulullah
pewaris Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi wa ala alihi. Luar biasa pewarisnya Rasulullah khalqan wa khuluqa, baik jasadnya ataupun akhlaknya saudara. Dari segi genetik beliau adalah salah satu keturunan baginda Nabi besar Muhammad. Beliau Abuya Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki, Abuya Sayyid Muhammad Ibn Alawi, Ibn Abbas, Ibnu Abdul Aziz, terus bersambung nasab beliau sampai ke kakeknya Sayyidina Hasan Ibn Ali bin Abi Talib wa Fatimah Az-Zahra bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laital muluka laha min jaddikum nasabu. Bahkan raja-raja pun iri dengan nasab yang bersambung ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saudara. Dari segi ini luar biasa. Alim ibnu alim ibnu alim, wali ibnul wali ibnul wali, saleh ibnu saleh ibnu saleh, sampai kepada datuknya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pewaris Nabi khalqan saudara. Bahkan gak cuma nasabnya, rupanya pun saudara, wajah Abuya Sayyid Muhammad, saya sering lihat foto-foto beliau, saya senang lihat foto-foto beliau saudara, walaupun saya nggak ngalami langsung ketemu beliau. Saya kadang-kadang dalam hati saya terbesit kalau melihat Abuya Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki, saya terbesit saudara. Cucunya saja seperti ini, bagaimana datuknya saudara. Cucunya saja seperti ini, bagaimana datuknya. Wajahnya pun ketampanannya mewarisi ketampanan kakeknya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Khalqan, waris Nabi dari segi jasadnya, genetiknya, wa khuluqan, dan dari segi akhlaknya, ilmunya, berbagai sisi yang berkaitan dengan Abuya Sayyid Muhammad. Mau bicara apa tentang beliau? Imam jami', seorang imam yang menghimpun segala kebaikan. Bicara soal ilmunya luar biasa, mewarisi kakeknya baginda Nabi besar Muhammad. Itu kalau mau bicara tentang ilmunya Abuya saudara, nggak usah ke Abuyanya dulu, lihat aja bagaimana murid-muridnya beliau saudara. Jangankan lihat Abuyanya, muridnya saja luar biasa. Dari Sabang sampai Merauke, murid-murid beliau ulama-ulama besar, orang-orang besar yang melahirkan ribuan ulama, yang melahirkan ribuan dai saudara. Di antaranya ada seorang putra Sumeneb yang begitu luar biasa manfaatnya menyebar ke seluruh Indonesia, pendiri pondok pesantren Darul Lughah wa Da'wah, Abuya Al-Habib Hasan Ibn Ahmad Baharun, putra asli Sumeneb saudara. Beliau salah satu muridnya Abuya Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki saudara. Ketika Abuya di Malang, dari ini saja kita lihat luar biasa, dilanjutkan oleh putranya Abuya Al-Habib Zaid. Belum lagi murid-murid beliau yang lain. Di sini adalah Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri yang manfaatnya Masya Allah. Di Jawa Tengah ada Kiai Haji Maimun Zubair dengan putranya Gus Najih bin Maimun Zubair dan putra-putra yang lainnya saudara. Di Jakarta ada ulama-ulama besar, ada Al-Habib Abdul Qadir bin Muhammad Al-Haddad, ada Al-Habib Muhammad bin Hussein Al-Attas Allah yarhamhumah, ada Al-Habib Hamid Al-Nagib bin Syekh Abu Bakar bin Salim, murid-muridnya Abuya Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki. Di Palembang ada Al-Habib Umar Abdul Aziz bin Syahab saudara. Belum lagi yang lain-lainnya di berbagai daerah di Indonesia. Di Medan ada Kiai Haji Ali Marbun saudara. Di Malang ada Al-Allamah Al-Habib Saleh bin Ahmad Al-Idrus, ada Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Haddad, Kiai Haji Ihya Ulumuddin. Jangan lihat Abuyanya dulu, lihat muridnya saja sudah luar biasa saudara. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Itu baru satu, baru dari muridnya. Belum lagi kalau kita mau lihat dari karangannya, hampir di semua fan, di semua bidang Abuya Sayyid Muhammad punya karangan saudara. Kalau di total murid karangan beliau yang sudah dicetak saja lebih dari 70 judul ibadallah. Ada yang besar, ada yang kecil, lebih dari 70 judul.
aktif. Abuya penulis produktif dan barakah luar biasa. Mau cari bidang apa? Mau cari bidang hadis, dalam ilmu mustalahul hadis. Hampir di semua pesantren pakai kitabnya Abuya Al-Qawaidul Asasiyah, yang dasarnya tinggi dikit naik sedikit ada Al-Manhalul Latif, juga karangan Abuya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki. Belum lagi kitab yang lainnya. Mau bicara apa? Ilmu tafsir. Beliau punya karangan judulnya Al-Qawaidul Asasiyah fi ilmu tafsir, dipakai di berbagai pesantren, saudara. Tinggian dikit ada Zubdatul Itqan, ringkasan dari Itqannya Imam Suyuti, karangan siapa? Abuya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki radhiyallahu an. Mau cari kata apa karangan di bidang apa? Ilmu usulul fiqh, ada Al-Qawaid Al-Asasiyah fi usul fiqh, ada Syarah Manzumatul Waraqat, karangannya Abuya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki. Di dalam bidang fikih beliau punya kitab Al-Hajj Fadail wa Ahkam, satu kitab membahas tentang haji lengkap dengan hukumnya dari berbagai madhab. Karangan siapa? Karangan Abuya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki, saudara. Di bidang sejarah beliau mentahqiq kitab Ahasinul Mahasin yang menerjemahkan ulama-ulama besar, 3 jilid, ditahqiq oleh Abuya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki. Di dalam bidang akidah, saudara, beliau punya kitab Magnum Opus, karya yang luar biasa, menggegerkan dunia, diberi kata pengantar oleh ulama-ulama besar pada zamannya. Bahkan ulama Indonesia Habib Muhammad Al-Habsyi Kuitang ikut berikan kata pengantar, mafahim yajib antusahhah, pemahaman yang wajib diluruskan yang berkaitan dengan hal saat itu. Saudara, karangan siapa kitab akidah ini? Karangan Abuya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki. Belum lagi yang lainnya, saudara. Wahwa fil ufuqil ula, Manhajus Salaf fi Fahmin Nusus bainan Nadhariyah wa Tatbiq, dalam ilmu akidah karangannya Abuya, saudara. Di dalam sirah beliau punya Tarikhul Hawadits, ringkasan luar biasa dari kitab-kitab sejarah. Susah anak sekarang kalau mau belajar kitab-kitab sejarah yang besar, penguasaannya lamban, belajar Ibn Hisham, belajar ini, belajar itu, bacanya saja sudah susah, terjemahkannya susah. Diringkas oleh Abuya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki menjadi kitab Tarikhul Hawadits dengan sistematis luar biasa, saudara. Di berbagai bidang pemikiran beliau punya kitab Al-Manhaj Al-Qudwatul Hasanah fi Manhaj Ilallah, kemudian Mafhumut Tajdid. Dalam bidang-bidang pemikiran, bantahan terhadap sekularisme, bantahan terhadap mustasyriqun, bantahan terhadap orang-orang sekuler, saudara. Penulis luar biasa. Ini baru satu sisi kitab-kitabnya Abuya Sayyid Muhammad ibn Ali Al-Maliki, betapa menggambarkan beliau lautan ilmu, saudara. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Itu baru ilmunya, pewaris Rasulullah, ilmu yang beliau ambil dari ayah-ayahnya, datuk-datuknya, guru-gurunya. Abun yatalaqqa an abihi wa hakadha fayalaka min aba'in kiramin wa ajdadi musalsalatun anhum asanidu akhdhihim ila khairi mahmudin wa ashrafi hammadi. Nasab yang bersambung, bukan hanya nasab tapi ilmunya juga bersambung dari ayah-ayahnya ke guru-gurunya sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu salah satu sisi yang diwarisi dari Rasulullah. Mau lihat sisi apa lagi? Keberaniannya. Abuya bukan hanya alim tapi berani, saudara. Syuja', berani luar biasa. Saya pernah dengar kesaksian dari Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri. Beliau mengatakan, saya tidak pernah melihat orang yang seberani Abuya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki, saudara. Bahkan Al-Walid Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab, doakan mudah-mudahan beliau segera dibebaskan oleh Allah fi khairin wa lutfin ma'afiyah, amin ya rabbal alamin. Itu Al-Walid Habib Rizik Syihab yang keberaniannya luar biasa, nggak ada kendornya sama sekali. Beliau salah satu gurunya adalah Abuya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki. Beliau pernah cerita sama saya, waktu pertama beliau datang untuk belajar di Riyadh, di salah satu universitas yang terbuka, beda dengan universitas yang lainnya. Yang beliau masuk terbuka, mempelajari 4 madhab. Syuyukh beliau di tempat tersebut juga luar biasa. Ada Syekh Al-Allamah Abdul Fattah Abu Ghuddah, seorang ulama ahli hadis. Di antara guru beliau ada Syekh Rawas Al-Qal'aji,
seorang Mausu'i, seorang ensiklopedia dalam ilmu fikih, saudara. Beliau belajar di sana. Tapi anehnya, menariknya, beliau cerita sama saya. Ketika beliau sampai ke sana dapat beasiswa, saat itu sulit, nggak gampang beasiswanya, dan beasiswa full. Beasiswa, tiket keberangkatan, dapat tiket setiap liburan, dapat jajan, saudara, sampai sekolahnya gratis semua, beasiswa full beliau dapat. Tapi beliau begitu sampai ke Riyadh, beliau izin untuk ke Mekah. Beliau bawa paspornya, beliau bawa tasnya. Begitu sampai ke Mekah, saudara, setelah beliau umroh, beliau datang ke rumah Abu Ya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki. Habib Rizik datang ke rumah Abu Ya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki, beliau sodorkan paspornya. Abu Ya, ana nggak mau belajar di Riyadh, kata Habib Rizik. Ana takut jadi Wahabi. Ana takut jadi Wahabi, kata Habib Rizik. Akhirnya udah, sama Abu Ya dilihat paspornya, dilihat minhahnya, beasiswanya. Ente apa beasiswa? Kata Abu Ya, sayang, beasiswa ente ini sulit didapatkan. Sayang kalau ente tinggalkan. Jangan, kata Abu Ya. Udah, ente tetap belajar di sana. Kalau liburan ente datang ke sini, ente anda jamin nggak akan jadi Wahabi, kata Abu Ya. Jaminan dari Abu Ya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki, saudara. Akhirnya beliau datang setiap liburan, menimba ilmu dari Abu Ya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki. Kadang kalau liburan ke Madinah ke Habib Zain bin Sumit, kadang kalau liburan ke Abu Ya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki. Makanya kemarin begitu datang ke Mekah, kata Abu Ya Sayyid Ahmad bin Ali Al-Maliki, ahlan wa sahlan bimanzili syekhika Abu Ya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki. Selamat datang di rumah gurumu Abu Ya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki. Dari mana kewarisan ini, keberaniannya beliau ambil? Saudara, diantaranya selain dari orang-orang tuanya, keberanian ini diwarisi dari gurunya Abu Ya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki. Allahumma sholli ala Muhammad. Luar biasa Abu Ya, beraninya luar biasa, saudara. Ada satu cerita, saya dah lihat di video di YouTube, beliau sendiri yang menceritakan ini di hadapan ulama Syam. Di majelis itu yang hadir ketika itu ada Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, saudara, dan ulama-ulama besar di Suriah saat itu, saudara. Abu Ya Sayyid Muhammad cerita, pada saat itu datang seorang ulama Damaskus yang namanya Syekh Muhammad Al-Makki. Beliau salah satu gurunya Abu Ya Sayyid Muhammad fil ijazah, gurunya Abu Ya Sayyid Muhammad. Syekh Muhammad Al-Makki datang ke Abu Ya ketika itu musim haji. Kalau musim haji biasanya ada perkumpulan ulama sedunia di Rabitatul Alam Al-Islami, saudara. Datanglah di situ Syekh Muhammad Al-Makki ke Abu Ya diajak ke Rabitatul Alam Islami, ke perkumpulan tersebut. Abu Ya awalnya nolak, kata Abu Ya, karena saya ini nggak bisa diam orangnya. Saya takut kalau datang saya berbenturan nanti sama orang. Saya akan berbenturan sama orang, saya akan berdebat sama orang. Saya lebih baik nggak mau. Tapi karena yang minta gurunya, kata Abu Ya Sayyid Muhammad, karena yang minta guru saya nggak bisa nolak. Datanglah beliau, saudara. Begitu Abu Ya Sayyid Muhammad datang, di situ ada ulama-ulama besar, termasuk ulama-ulama Saudi, Ibn Baz, Utsaimin, dan ulama-ulama lainnya. Ulama-ulama dunia kumpul. Ada seorang dari Mesir yang dianggap ulama, berdiri, saudara. Dia bicara di forum tersebut. Apa dia sampaikan, saudara? Kata dia, saya asif, sangat menyesali. Ini musim haji kemari, semakin banyak orang Islam yang syirik, semakin banyak orang Islam yang kufur. Mazdadu illa wathaniyatan. Mereka makin kemari gayanya makin kayak penyembah berhala, saudara. Ini hujat gitu, saudara. Jamaah haji dibilang seperti itu. Semakin kemari semakin kayak penyembah berhala. Makin banyak yang syirik karena mereka memegang-megang batu, mengusap-usap batu. Makin banyak yang syirik, saudara. Wah, ini saya mau tanya, ini omongan seperti ini bahaya atau tidak? Kurang kompak, kurang semangat, bahaya atau tidak? Kacau atau tidak? Jamaah haji rame-rame dikafirkan, kacau atau tidak? Bahaya atau tidak? Bahaya, ini omongan, saudara. Abu yang ngelihat seperti itu, beliau ngelirik ke Syekh Makki. Abu yang ngomong ke Syekh Makki, Syekh, nasta'dzin, saya permisi, saya mau bantah ini, kata Abu Ya Sayyid Muhammad. Apa kata Syekh Makki, saudara? Lihada ji'tu bika, lihada ji'tu bika, karena ini aku ajak kamu kemari, saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, luar biasa, saudara. Akhirnya Abu Ya Sayyid Muhammad tulis surat untuk diberikan ke pimpinan jalsah, ke moderator. Ditulis surat,
Pimpinan jasanya seorang ulama yang juga kenal dengan Abuya. Dia tahu Abuya, dia sayang sama Abuya Sayyid Muhammad. Begitu kertas ini sampai ke dia, akhirnya Abuya Sayyid Muhammad dikasih isyarat sama dia. Lah, enggak. Dia sayang, takut Abuya kenapa-napa, kata Abuya. Takut kenapa-napa? Enggak, katanya. Dikasih isyarat, jangan. Akhirnya Abuya karena dibilang jangan, ini Abuya udah gak kuat lihat orang ini. Bahaya sekali omongannya. Abuya tulis lagi, saudara, surat. Dikirim lagi. Kali ini surat yang kedua, kata Abuya, kalau ente nggak ngizinin, ana tetap berdiri ngomong. Abuya udah ngancem nih. Karena Abuya udah ngancem, khalas katanya dia. Kata pimpinan jasa, dibalas pakai surat, arju anta talatof, boleh, tapi jangan galak-galak. Masya Allah. Akhirnya saudara, begitu Abuya Sayyid Muhammad bin Ali bicara, beliau mengatakan apa? Di majelis tersebut, fatahallahu alayya, Allah membukakan pemahaman kepada saya berbicara dengan rangkaian kata yang andai kata saya mutolaah 1, 2, 3 hari pun saya belum tentu bisa bicara seperti itu. Allah buka pemahaman saya. As'afani Allah bi hadits katsira. Allah gerakkan di lisan saya hadis-hadis banyak. Saya katakan kesian, katanya. Ini kok ada orang yang mengatakan mereka syirik. Nyentuh-nyentuh batu mereka syirik. Orang yang seperti ini, kata Abuya Sayyid Muhammad, antara dua. Imma dia baru pernah pergi haji, imma kagak ngerti, saudara. Mungkin baru pernah pergi haji, dia nggak pernah ngelihat orang megang Ka'bah, dia pikir Ka'bah sisa jahiliyah, akhirnya dia sentuh-sentuh. Kesian nih orang nggak pernah ke Mekah pertama kali, jadi kaget ngelihat orang nyentuh Ka'bah, ngelihat orang datang ke Multazam, ngelihat orang sholat di belakang makam Ibrahim, dibilang syirik. Padahal ini dilakukan, padahal ini ada dalilnya, dan seterusnya. Abuya panjang lebar. Itu orang yang tadi ngomong langsung berdiri teriak-teriak, malihat aratu, malihat aratu. Maksud saya bukan begitu, kalang kabut, saudara. Maksud saya bukan begitu, maksud saya bukan begitu. Terus Abuya bicara, saudara. Abuya orang yang mengatakan seperti ini cuma orang ahmak, jahil, bla bla. Luar biasa keras omongan Abuya, panjang lebar dengan dalil-dalil yang begitu lengkap, saudara. Akhirnya begitu selesai Abuya menyampaikan tersebut, para hadirin terpukau. Apa kata Syekh Muhammad Al-Makki? Ya Sayyid Muhammad, law lam tagum lanazala alaina adzabun minas sama. Law lam tagum lanazala alaina adzabun minas sama. Untung kamu berdiri. Kalau tadi kamu tidak berdiri, Allah turunkan azabnya buat kita semua karena diam, saudara. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Syaja'ah, keberanian luar biasa. Dari mana beliau warisi ini? Dari datuknya baginda Nabi Muhammad, dari kakeknya baginda Nabi Muhammad, dari kakeknya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu wa radhiyallahu anhu. Makanya nggak heran kalau Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi mengatakan seorang alim tidak cukup hanya alim saja, tapi juga harus ghuyur, harus punya kecemburuan terhadap agama, saudara. Nggak cukup punya kecemburuan saja, berani saja, tapi juga harus alim, harus berilmu. Karena kalau sudah alim tapi nggak punya kecemburuan terhadap agama, kata Abuya Sayyid Muhammad, ujung-ujungnya yang seperti ini hanya akan jualan agama, saudara. Ujung-ujungnya nggak ada kepedulian terhadap agama, dirinya dihina, marah, urusan pribadinya disolek, marah. Tapi kalau agama Allah dihina, agama Allah direndahkan, diam saja, dia tidak peduli. Akibat dia berilmu tapi nggak punya ghirah. Sebaliknya punya ghirah, punya semangat, tapi nggak punya ilmu, ujung-ujungnya bahlul, bodoh, yufsid aktsar mimma yuslih, bukan memperbaiki tapi merusak, saudara. Karena amar ma'ruf nahi munkar juga butuh kepada makanya alim nggak cukup hanya alim, tapi juga butuh ghirah, kecemburuan terhadap agama, keberanian dalam menyampaikan kebenaran. Tidak cukup hanya ghirah, tapi juga harus orang alim yang ideal adalah alim yang ghuyur, alim yang punya kecemburuan terhadap agama. Ini disampaikan oleh Abuya dalam kitabnya Al-Qudwatul Hasanah fi manhaji ilallah, fi manhaji da'wah ilallah. Tapi ini bukan sekedar beliau sampaikan, tapi beliaulah namudaj hai, contoh yang hidup terhadap orang alim ghuyur, orang alim yang punya ghirah, dan ghuyur alim, orang ghirah yang punya ilmu. Alhamdulillah. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Insya Allah. Itu baru apa tadi itu kita?
baru ilmu, keberanian. Mau bicara apa lagi tentang Abuya? Kedermawanan. Semua orang tahu, la yakhfa 'alan nas qamar. Bulan itu nggak perlu dijelaskan untuk orang kalau bulan itu ada. Siapa yang nggak tahu kedermawanan beliau? Kita kalau sekarang duduk sekolah di satu tempat bayar, dan itu wajar, itu biasa, bulghah. Pendidikan itu butuh dana, saudara. Betul lah, betul. Sekolah di sekolah-sekolah umum aja mahalnya luar biasa. Tapi pesantren dimintain dikit aja nggak duit ngegerutu luar biasa, saudara. Padahal butuh dana namanya pendidikan, betul lah, betul. Masya Allah, WC aja butuh dana, apalagi pendidikan, saudara. Tapi Abuya Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki, saudara, muridnya tidak ada yang bayar, diberangkatkan oleh beliau, pulang diongkosin, diberikan bajunya, diberikan jajannya, bahkan dari sebagian alumni Abuya Sayyid Muhammad orang tuanya pun dikirimin oleh beliau, saudara. Ada masih yang model begini? Ada masih yang model begini? Salah satu khadim beliau cerita sama saya, itu Abuya kalau di ruangannya khusus sudah ada tuh amplop-amplopnya sudah disiapkan untuk janda-janda yang ada di Mekah, untuk fukara-fukara yang ada di Mekah, untuk fulan, sudah disiapkan semua. Dari mana kedermawanan ini diambil? Dari datuknya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Belum lagi zikirnya, belum lagi ibadahnya, belum lagi ininya, belum lagi itunya. Jami', saudara. Kalau bicara tentang Abuya Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki, maka nggak ada selesainya, saudara. Seakan-akan kita melihat ada banyak orang Allah kumpulkan dalam satu orang, yaitu Abuya Sayyid Muhammad ibn Ali ibn Abbas al-Maliki. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di tempat ini merayakan haul beliau, kita mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita doakan Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri dengan karamah dan berkahnya Abuya Sayyid Muhammad segera diberikan kesembuhan oleh Allah, diberikan afiah tamah oleh Allah. Pondok pesantren ini diberkahi oleh Allah. Tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali berkah Abuya, hajat kita dikabul oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Para penuntut ilmu Allah berikan futuhal arifin, Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Saudara, yang terakhir sebagai penutup, saudara, alhamdulillah, kurang lebih sekitar 4 bulanan lalu ya, saya baru lulus dari pondok pesantren Mabes Polri. Ada yang mau daftar? Kalau ada yang mau daftar silahkan ke Habib Kamil Al-Hamid ini. Nah, saya datang sama Habib Kamil Al-Hamid, keponakannya Habib Rizik, yang dulu juga kawan saya di Al-Ahqaf. Mudah-mudahan beliau selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, saudara, saya setahun mondok di pondok pesantren Mabes Polri alias penjara. Jadi yang berdiri di hadapan anda ini napi. Tahu napi? Narapidana. Nah, dulu kalau anak-anak yang lahirnya 90 ke bawah dulu nonton acara Bang Napi. Nah, kejahatan bukan hanya terjadi karena ada niat pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Waspadalah. Udah tua-tua ketahuan deh berarti nih. Napi. Jadi yang ceramah di depan anda napi. Mudah-mudahan jadi napi yang baik, insyaallah. Nyesal nggak kira-kira yang ceramah napi? Nyesal atau tidak? Alhamdulillah, masya Allah. Makanya masuk pesantren Mabes Polri. Saudara, saya hampir setahun kurang sekian belas hari, satu kamar bersama Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab. Mudah-mudahan beliau segera dibebaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika saya di penjara bersama Al-Walid Habib Rizik Syihab, alhamdulillah, guru kita Al-Habib Ali Zainal Abidin sudah nengokin, Kiai Jurjis sudah nengokin, Kiai Ali Karor nengokin. Alhamdulillah, kami di penjara nggak kesepian. Ada orang-orang baik yang tetap setia bersama kami, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Mudah-mudahan para ulama-ulama kita dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Dan Al-Walid Habib Rizik sampai sekarang masih di penjara, saudara. Sampai saat ini beliau masih di penjara karena kasus yang menurut saya
menurut saya kasus ini sangat kental sekali dengan unsur politik, dan bagi saya ini kasus tidak masuk di akal. Malas saya mau ngejelasin yang panjang lebar. Intinya urusan baik-baik saja, saudara. Urusan Undang-Undang nomor 1 tahun 46 pasal 14 ayat 1. Saudara, coba saya mau dengar orang Sumeneb, ya, suara hati rakyat Indonesia. Kalau memang ini suara hati Anda, coba keluarkan, jangan ragu-ragu. Saya mau tanya, Habib Rizik di penjara pantas atau tidak? Kurang kompak, pantas atau tidak? Cocok atau tidak? Layak atau tidak? Di mata Anda beliau pahlawan atau penjahat? Di mata Anda bagi Indonesia beliau berdosa atau berjasa? Kalau begitu di penjara pantas atau tidak? Di borgol pantas atau tidak? Masya Allah. Makanya saya sampai sekarang masih bingung, saudara. Apa sih yang beliau lakukan? Apakah beliau merugikan duit negara, saudara? Beliau ngerampok duit rakyat, beliau nyusahin orang. Apa, saudara? Apa? Kalau beliau mau kaya, dari dulu sudah kaya, saudara. Sudah ancang-ancang kaki mau hidup enak. Kalau mau jadi pejabat, jangankan jadi pejabat, mimpinya aja nggak ada. Saya tahu persis, saudara. Kok malah dituduh pengen dirikan negara, saudara? Mimpinya aja nggak ada. Apalagi jadi pejabat. Apalagi mau gulingkan negara, saudara. Beliau cita-cita cuma satu, mewujudkan apa yang dicita-citakan kakeknya. Wallahi la arda wahidun min ummati finnar. Demi Allah, aku tidak ridho satupun umatku di neraka, saudara. Makanya yang beliau perjuangkan dari dulu, dari awal beliau berjuang, sebelum ada di FPI, sampai Front Pembela Islam dibubarkan, sampai lanjut Front Persatuan Islam. Apa yang beliau perjuangkan? Yang beliau perjuangkan cuma supaya negeri ini selamat, saudara. Selamat dari maksiat, selamat dari minuman keras, selamat dari narkoba, selamat dari narkotika, selamat dari prostitusi, selamat dari pornografi, selamat dari Ahmadiyah, selamat dari aliran sesat, selamat dari penyimpangan, saudara. Betul. Saya mau tanya, apa yang saya sampaikan fakta atau dusta? Kurang kompak, fakta atau dusta? Fakta atau mengada-ngada? Fakta atau mengada-ngada? Makanya saya mau tanya, kalau begitu kira-kira beliau di penjara pantas atau tidak? Di penjara cocok atau tidak? Di penjara layak atau tidak? Makanya kita doakan, insya Allah mudah-mudahan berkat sahibul haul Abu Yazid Muhammad bin Al-Maliki, mudah-mudahan beliau segera dibebaskan oleh Allah fi khairin wa lutfin wa afiyah. Mudah-mudahan orang-orang yang zalim dari negeri ini dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan mudah-mudahan 6 syuhada yang sudah berkorban begitu luar biasa menunjukkan kesetiaannya, mudah-mudahan Allah terima mereka sebagai syuhadaul akhirah. Keluarganya mendapatkan syafaat dari mereka. Dan mudah-mudahan siapapun yang ikut andil menumpahkan darah muslim bi ghairi hak dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Indonesia dijaga oleh Allah, Indonesia dilindungi oleh Allah, perjuangan diberikan kemenangan oleh Allah. Al-hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah bi sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.